Jemaat Tuhan yang terkasih, mari bersama kita kuduskan ibadah minggu sekalian ibadah memasuki tahun baru 2023 dengan pengakuan di dalam hati kita demikian. Pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang kasih-Nya kekal selama-lamanya dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Oleh karena itu kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus ada dalam kehidupan saudara sekalian. Amin. Dipersilahkan duduk. Jemaat yang terkasih, musim selalu berganti, waktu terus berjalan. Hingga saat ini kita sudah memasuki tahun baru 2023. Namun di tahun yang lama atau saat ini di tahun yang baru, kita percaya Tuhan selalu mengasihi dan memelihara hidup kita. Mari kita bersyukur atas setiap pemeliharaan Tuhan melalui pujian tak terbatas. Semusim berlalu
Tuhan, mari kita satukan hati di dalam doa. Engkau Allah yang kami sembah, kami muliakan di dalam Tuhan Yesus. Engkau yang menjadi sumber atas kehidupan kami, keselamatan kami, dan berkat di dalam kehidupan kami. Engkau Allah yang menata musim, yang memperpanjang kehidupan. Engkau Allah yang berkuasa untuk menghentikan juga kehidupan yang ada di dunia ini. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa, dan kekuasaan-Mu tidak terbatas, sehingga melalui kuat kuasa-Mu kami umat-Mu senantiasa hidup di dalam pemeliharaan, di dalam berkat dan pertolongan Tuhan setiap waktu. Saat ini Tuhan, kami bersama-sama bertelut di hadapan-Mu dengan segala ucapan syukur kami ketika kami boleh melewati tahun 2022. Dan mulai hari ini kami boleh menapaki tahun yang baru 2023. Seperti halnya Tuhan sudah menyertai kami, menguatkan kami, memberkati kami dalam setiap keadaan kami di tahun yang lama. Demikian yang kami imani dan kami percayai ketika kami boleh memasuki tahun yang baru 2023. Atas perkenan Tuhan bagi kami. Tentu kami pun senantiasa di dalam berkat, penyertaan, dan pertolongan Tuhan. Sekalipun kami belum tahu tentang berbagai macam situasi dan kondisi yang akan terjadi di tahun yang baru ini, namun kami senantiasa tinggal di dalam pengharapan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Kami mengimani bahwa di dalam setiap keadaan hidup kami, Tuhan memiliki satu rencana yang baik, rencana yang indah bagi kami. Sehingga kami boleh memasuki tahun baru dengan senantiasa menyandarkan hidup di dalam kasih karunia Tuhan. Namun sebelum kami memasuki dan menapaki tahun baru ini, ketika kami menoleh melihat kehidupan kami di tahun yang lama, kami juga menyadari bahwa di sana kami juga melakukan banyak hal yang tidak berkenan di hati Tuhan. Kami belum bisa hidup seturut dan sesuai dengan kehendak Tuhan. Seringkali kami hidup menuruti keinginan hati kami, keinginan jiwa kami, keinginan manusiawi kami, dan tidak hidup di dalam kehendak-Mu. Terlebih ketika Engkau memberikan firman supaya kami tinggal di dalam kasih, untuk mengasihi Tuhan juga mengasihi sesama. Namun kami menyadari kami belum bisa mewujud nyatakan kehendak-Mu dengan sempurna. Bahkan kami seringkali terjatuh di dalam dosa, kesalahan kami, melalui angan-angan kami, melalui perkataan kami, melalui perbuatan kami. Oleh karena itu di awal tahun 2023 ini, kami bertelut dan mohon pengampunan yang dari Tuhan, sehingga setiap beban-beban dosa yang ada di dalam hati, jiwa, dan pikiran hidup kami boleh terangkat, diganti dengan sukacita, diganti dengan kebahagiaan dan damai sejahtera. Tuhan, kami juga menyerahkan saudara-saudara kami yang mungkin masih dalam perjalanan, sekalipun suasana hujan. Tuhan akan bimbing sertai sehingga tetap bisa berkumpul bersama kami, beribadah menyongsong tahun baru. Dan peribadahan ini merupakan bukti kami ingin menaruh hidup kami di dalam genggaman tangan Tuhan. Karena tanpa campur tangan Tuhan, tentu kami tidak bisa berbuat apa-apa.
Inilah doa ucapan syukur, permohonan kami. Terima kasih atas setiap kasih karunia yang Tuhan nyatakan atas hidup kami. Karena itulah kesaksian yang luar biasa di dalam hidup kami, bahwa kami memiliki Allah yang besar, Allah yang berkuasa, Allah yang memberkati. Terima kasih Tuhan. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Jemaat yang terkasih, ketika kita kembali menengok akan setiap pemeliharaan Tuhan di setiap musim kehidupan kita, tentu kita selalu ingin mengucap syukur. Mari kita persembahkan apa yang kita miliki untuk kemuliaan Tuhan, dengan kita iringi pujian, kekuatan, serta penghiburan. Saya undang Bapak Ibu Saudara bangkit berdiri. Mari kita aturkan persembahan kita di dalam doa. Bapa Surgawi, kami sungguh boleh merasakan atas setiap urapan dan berkat.
yang Engkau nyatakan atas kehidupan kami sepanjang tahun 2022. Bahkan di dalam setiap keadaan, kasih karunia-Mu selalu kami rasakan. Kekuatan, kesehatan, penghiburan, dan juga berkat kecukupan. Sehingga ucapan syukur kami memasuki tahun baru 2023 kami wujudkan. Dengan kami mengumpulkan persembahan, kami haturkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Biarlah persembahan ini Engkau berkati, sehingga akan semakin menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan melalui semua tugas pelayanan persekutuan yang ada di tengah kehidupan jemaat. Dan persembahan ini menjadi bukti kami ingin terus mempercayakan hidup atas pemeliharaan Tuhan setiap hari. Ajar kami Tuhan untuk mempersembahkan hidup kami menjadi persembahan yang kudus, yang berkenan di hati Tuhan, yakni ibadah kami yang sejati. Sebentar kami akan dengarkan firman-Mu, mari Roh Kudus, biarlah Engkau yang senantiasa menerangi hati, pikiran, jiwa hidup kami, sehingga firman yang akan kami terima boleh membekali hidup kami, boleh menjadi terang atas kami, terlebih ketika kami memasuki tahun yang baru 2023. Mari Tuhan, kiranya Engkau berkenan berkata-kata kepada kami, dan kami siap mendengar. Di dalam satu nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Dipersilahkan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Salam. Kita bersyukur jika kita boleh melewati tahun 2022 tentu dengan semua pergumulan yang terjadi dalam kehidupan kita. Tidak hanya ketika kita mengalami kebahagiaan, sukacita karena beroleh berkat kasih karunia, tambah putra, tambah momongan, tambah wayah. Demikian juga berkat anugerah Tuhan yang lain yang boleh kita alami. Namun di sisi yang lain kita juga diperkenankan untuk menghadapi semua pergumulan yang terjadi. Namun kita percaya bahwa setiap pergumulan yang terjadi ada maksud Tuhan yang terbaik. Amin Bapak Ibu. Sehingga kita beroleh kekuatan hati, kemampuan untuk melewati tahun yang lama. Hari ini kita boleh memasuki tahun yang baru 2023. Itu karena berkat Tuhan, kasih karunia Tuhan, kita boleh mengalami, merasakan tahun baru ini. Apa perasaan yang boleh kita alami Bapak Ibu di dalam hati kita? Apakah lalu kita merasakan sukacita bisa memasuki tahun yang baru, bahagia karena boleh memasuki tahun yang baru, ataukah kita merasa khawatir, merasa cemas dengan berbagai keadaan, isu-isu global yang saat ini terjadi, kaitan resesi global dan lain sebagainya? Tentu itu semua kita harapkan tidak akan mempengaruhi kehidupan hati, jiwa hidup kita sebagai orang percaya, karena kita memiliki Tuhan yang luar biasa, yang senantiasa mampu menjaga, menolong dan memberkati hidup kita. Amin Bapak Ibu. Ya, dan di dalam kita memasuki tahun yang baru ini, kita akan mohon bimbingan Tuhan melalui sabdanya yang akan saya baca dari Mazmur pasal 90. Mazmur pasal 90 ayat 12. Mazmur pasal 90, saya petik ayat yang ke-12 saja. Kita akan baca bersama-sama bagi Bapak Ibu Saudara yang membawa Alkitab.
atau Alkitab yang berada di HP, Alkitab elektronik, mari kita buka Mazmur 90 ayat 12. Mari kita baca bersama 2, 3. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Yang berbahagia adalah kita yang senantiasa mendengarkan firman Tuhan dan memperhatikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, apakah kita memiliki satu kebiasaan ketika bangun tidur, wungu saking sare enjang, lalu kita membuka jendela kita, ya. Dan ketika kita membuka jendela, kita boleh mengalami pemandangan pagi, kita boleh mendengarkan kicauan burung. Bagi yang rumahnya masih dekat dengan persawahan, kebun, dan lain sebagainya, kita boleh menikmati udara pagi yang menyegarkan kita, atau hal-hal lain yang indah. Bagaimana Bapak Ibu ketika kita mengalami hal-hal yang demikian, hari-hari kita ketika kita membuka jendela di pagi hari? Ada satu perasaan yang happy, perasaan yang bersuka cita, perasaan yang berbahagia. Ataukah sebaliknya Bapak dan Ibu, ketika kita bangun pagi, ya, lalu kita membuka jendela kita, ternyata ya, kita tidak melihat sesuatu yang indah itu. Tentu itu juga akan mempengaruhi perasaan kita. Mungkin lalu perasaan yang tidak nyaman, perasaan yang galau, perasaan yang susah, dan lain sebagainya. Yang sebenarnya bahwa di hari-hari yang kita lewati itu memang bisa menghadirkan berbagai macam makna dan warna. Yang pasti bahwa kehidupan itu akan selalu mengalami satu proses perubahan. Yang kekal itu adalah perubahan itu sendiri, gitu ya, dan Allah. Setidaknya ketika lalu kita mulai menapaki tahun yang baru ini, ya, tentu dengan berbagai macam warna nanti yang akan bisa kita rasakan di dalam kehidupan kita. Kira-kira ketika kita boleh melewati tahun yang lama lalu masuki tahun yang baru, kenangan apa yang paling membekas di dalam hati kita? Kenangan baik atau kenangan tidak baik, Bapak Ibu? Gimana Bu? Kenangan baik atau tidak baik? Kenangannya macam-macam. Lebih banyak baiknya? Ya, lebih banyak baiknya, ya. Ini merupakan satu kesaksian bahwa ternyata di dalam proses perjalanan kehidupan kita sebagai umat Allah, di situ Tuhan selalu memberi kenangan-kenangan yang terbaik dalam hidup kita. Nah, kenangan-kenangan itulah yang harus selalu kita ingat, harus selalu kita rasakan. Jangan sampai kenangan-kenangan di mana Tuhan menyertai dan memberkati lalu lupa. Karena itu menjadi modal ketika kita memasuki tahun yang baru 2023. Nah, Bapak Ibu, ada seorang peneliti bernama Bronnie Ware. Dia menulis buku berjudul The Top 5 Regrets of the Dying. Dia melakukan sebuah wawancara terhadap beberapa pasien di rumah sakit sebelum pasien itu meninggal. Jadi kira-kira 12 minggu sebelum pasien itu meninggal, pasien itu masih bisa berbicara tentunya, ya. Nah, baru sudah 12 minggu pasien itu meninggal. Dari wawancara
yang diadakan oleh Broniware ini didapati bahwa rata-rata pasien yang sudah mendekati waktu ajal tersebut menyesal. Menyesal karena apa? Menyesal karena di masa mereka itu masih sehat, masih kuat, segalanya masih baik. Mereka tidak menggunakan waktu dengan sebaik-baiknya. Sehingga akhirnya mereka sudah kelewat istilahnya. Sudah terlanjur berusia tua, ataukah sudah terlanjur mengalami sakit penyakit yang semakin lemah fisiknya, dan pada akhirnya juga harus dipanggil Tuhan. Sehingga mereka mengatakan juga seandainya ada mesin waktu yang bisa digunakan untuk kembali ke masa lalu, mereka akan kembali ke masa lalu. Mereka akan mengubah keadaan hidupnya di masa lalu supaya mereka tidak menyesal di kemudian hari. Mereka ingin dandani atau memperbaiki berbagai macam keadaan-keadaan di masa lalu yang tidak baik. Lalu mereka ingin menjadi orang yang lebih baik. Nah, dari hal ini sebenarnya ingin mengajak bahwa waktu itu sebenarnya sungguh berharga. Karena waktu itu berjalan demikian cepat. Serasa saya itu belum lama itu masih muda. Tiba-tiba sekarang ketika mengaca sudah tua. Rambut juga sudah mulai berubah warna menjadi putih. Putihnya semakin banyak. Ya, tidak berkurang putihnya, tetapi semakin banyak. Bahkan akhirnya ada juga yang lalu berubah warna lain. Ada merah, hijau, kuning, dan lain sebagainya. Ya, itulah proses kehidupan yang harus dijalani yang demikian cepat. Dan segala sesuatu yang sudah di belakang tentu tidak bisa diulang lagi. Kita tidak lalu bisa menjadi muda lagi, tidak. Semakin kesini, semakin bertambah waktu, berarti kita menjadi semakin bertambah tua. Nah, Bapak Ibu, demikian berharganya waktu. Sehingga di dalam bacaan kita ini berisi tentang satu ajakan untuk menjalani hidup sebagai sebuah kesempatan, atau yang disebut dengan istilah kairos, itu kesempatan. Tetapi kalau waktu yang selalu berganti itu disebut dengan kronos. Namun kita diajak untuk memahami arti kairos itu sendiri, bahwa kehidupan itu merupakan satu kesempatan yang diberikan Tuhan kepada setiap pribadi. Karena suatu saat kesempatan itu akan dicabut, kesempatan itu akan diambil, dan tidak ada lagi kesempatan ada di tengah dunia ini. Maka ketika waktu itu merupakan satu kesempatan, setiap pribadi diajak untuk menggunakan kesempatan itu dengan sebaik-baiknya dan bijaksana. Jangan sampai kesempatan itu menjadi sia-sia. Kesempatan itu menjadi percuma. Kesempatan itu tidak ada gunanya. Tetapi kesempatan sedikit yang diberikan oleh Tuhan ini harus betul-betul memiliki makna, manfaat yang luar biasa. Maka ayat ini juga mengingatkan supaya setiap pribadi mau menghitung hari-harinya. Kalau kita menghitung hari-hari kita, maka kita akan menjadi tahu. Dengan bertambahnya hari, bertambahnya bulan, bertambahnya tahun, di situ juga bertambah usia kita. Menjadi semakin matang. Ya, dikatakan kalau bertambah usia itu menjadi semakin matang. Dikatakan juga bertambahnya usia menjadi semakin menep. Kira-kira dengan bertambah usia kita menjadi semakin menep tidak Bapak Ibu? Atau sebaliknya gitu, menjadi tidak menep gitu.
menep di dalam batinnya, menep di dalam pikirannya, menep di dalam jiwanya, atau tambah kemerungsung kira-kira? Semakin bertambah tuh ketika kita menghitung, tambah kemerungsung. Wah, repot ini tambah kemerungsung. Harusnya bertambah menep. Menep di dalam segala hal. Ketika kita bertambah usia tidak semakin tambah menep, tetapi malah tambah kemerungsung, maka orang akan menjadi rugi sendiri. Itu ya. Tidak bisa mengalami hari-hari yang indah, tapi adanya hanya kemerungsung, hanya cemas, hanya kecewa, dan lain sebagainya. Tapi ketika orang memilih untuk tetap menep dengan bertambahnya waktu, maka orang yang menep itu akan merasakan damai sejahtera. Nah, disinilah ayat ini berbicara bahwa setiap pribadi perlu bijak untuk mengalami satu kesempatan yang singkat ini, memanfaatkan waktu, memperjuangkan kehidupannya dengan baik, dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, ketika dalam proses kehidupan itu dihadapkan dengan berbagai macam peristiwa, termasuk orang menghadapi kegagalan, menghadapi hambatan, menghadapi keterbatasan, menghadapi sakit penyakit. Nah, inilah satu proses kehidupan yang harus dihadapi, mau tidak mau untuk disambut. Namun di tengah kondisi itu, umat Allah diajak untuk menyadari, untuk meyakini bahwa Tuhan turut campur tangan dalam setiap proses kehidupan yang dilalui oleh anak-anaknya. Bahwa Allah itu menjadi sumber pertolongan di dalam kehidupan umat percaya. Bahkan setiap proses yang dijalani, sekalipun itu dirasakan membawa satu pergumulan hidup, namun ketika proses itu dikembalikan kepada Tuhan, maka ada satu hikmat, maka ada satu hal rencana Allah yang boleh dipahami, yang boleh dimengerti akan setiap proses yang terjadi. Karena bagi umat Allah atau orang percaya bahwa Allah itu pasti memiliki satu rencana dan rancangan besar di dalam kehidupan umatnya. Dan kita diajak untuk menghidupi karya dan rencana Allah di dalam hidup kita. Nah, kalau kita bisa menghidupi setiap karya dan rencana Allah, pasti segala sesuatu sekalipun itu tidak mengenakkan, dikembalikan kepada rencana dan kehendak Tuhan, dan pasti akan mendapatkan satu hikmat yang terbaik. Nah, Bapak Ibu Saudara, mungkin kita pernah mendengar satu tokoh bernama Benjamin Franklin. Dia adalah tokoh pendiri Amerika, dan pada waktu itu dia memiliki toko buku yang cukup besar. Suatu saat ada orang yang datang ke toko itu ingin membeli buku, namun orang itu menawar harga buku itu karena menurut pembeli harganya mahal. Lalu pelayan toko tidak berani memberikan diskon, maka pembeli itu disuruh untuk datang langsung kepada pemilik toko, yakni Benjamin Franklin ini, untuk menawar. Lalu pembeli ini datang pada Franklin dan menawar. Semakin pembeli ini menawar harga buku itu, maka Franklin menaikkan harganya. Yang semula hanya 100.000 kalau dirupiahkan, ketika ditawar dinaikkan jadi 120.000. Ketika pembeli ini menawar lagi untuk diturunkan harganya tidak 120, lebih rendah dari 100.000, maka Franklin menjawab bahwa harga buku itu naik lagi menjadi 140.000. Lalu karena kesal, si pembeli ini bertanya, "Mengapa Bapak begitu? Saya kan menawar. Harusnya Bapak memberikan harga yang murah. Ada diskon begitu." Namun Franklin menjawab kepada pembeli itu,
Apakah saudara mencintai hidup saudara? Jika saudara menjawab ya, mencintai hidup saudara, maka jangan menyia-nyiakan waktu. Dengan saudara menawar dan menawar terus-menerus, berarti saudara menyia-nyiakan waktu saya yang harus bisa saya gunakan untuk berbagai macam hal. Nah, Bapak Ibu, saat ini kita sudah memasuki tahun baru 2023. Kita diajak untuk menyadari akan waktu hidup yang Tuhan berikan adalah sebuah kesempatan dan tidak boleh kita sia-siakan. Sehingga dengan kesadaran bahwa waktu adalah satu kesempatan, mengajak kita memiliki pengharapan di dalam Tuhan yang senantiasa menyertai kita, akan membimbing kita, akan menopang kita, akan menuntun kita di dalam proses perjalanan tahun 2023 ini. Maka mari kita gunakan waktu, kesempatan kita dengan mohon kebijaksanaan yang dari Tuhan. Bukan bijaksana bijaksini, tetapi mohon kebijaksanaan yang dari Tuhan. Sehingga dengan kita memiliki kebijaksanaan yang dari Tuhan, kita memiliki hikmat untuk mengerjakan dan melakukan karya kita di dalam terang Tuhan. Kita diajak untuk memanfaatkan kesempatan kita yang sedikit ini untuk betul-betul mewujudkan apa yang menjadi rencana kehendak Tuhan atas hidup kita. Kita diajak untuk mewujudkan perbuatan kasih yang nyata kepada setiap orang di sekeliling kita dan tidak pernah mau melukainya. Mari gunakan kesempatan kita untuk kita terus memperbaiki diri, membangun kehidupan keluarga yang indah, bahagia, melayani dengan tulus, membangun hidup bersekutu di dalam damai. Mari gunakan kesempatan kita untuk berkarya, untuk bekerja giat di dalam meraih cita-cita kita. Jangan sampai kita terlambat. Waktu dan kesempatan kita terbatas. Selamat memasuki tahun baru 2023. Tuhan menyertai. Amin. Mari kita berdoa. Mengucap syukur Tuhan, di tengah peribadahan kami boleh mendapat sapaan dari Tuhan melalui firman-Mu yang mengajak kami untuk kami beroleh hati yang bijaksana dalam kami menjalani hari-hari kami ketika kami memasuki tahun baru 2023. Biarlah hikmat-Mu yang mendasari kehidupan kami untuk kami melangkah maju di tahun ini. Sekalipun kami masih melihat kegelapan ada di depan kami, kami belum memahami, kami belum mengerti apa yang akan terjadi. Tetapi kami percaya bahwa setiap rencana-Mu indah bagi kami. Engkau menyediakan masa yang membawa kehidupan kami ada di dalam sukacita dan damai sejahtera. Sekalipun di dalam proses menuju kepada kehidupan yang penuh dengan berkat, harus melalui satu perjuangan, menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan kehidupan. Namun kami percaya itulah proses yang harus kami jalani supaya kami lebih bergantung dan lebih lagi kepada Tuhan. Untuk kami tidak mengandalkan kekuatan kami, namun kami mengandalkan Engkau di dalam setiap langkah kehidupan kami. Maka kehidupan kami akan Tuhan tuntun di dalam kebenaran-Mu, akan Tuhan tuntun di dalam kehendak-Mu. Kami boleh menggunakan kesempatan yang sedikit ini dengan sebaik-baiknya, menggunakan kesempatan untuk membangun kehidupan kami, kehidupan iman kami menjadi semakin kuat, semakin kokoh, semakin berakar di dalam Kristus. Menggunakan kesempatan kehidupan kami untuk kami sungguh-sungguh mewujud nyatakan cinta kasih Tuhan, mewujudkan kehidupan di dalam kebersamaan kami yang penuh dengan keharmonisan, kebahagiaan,
kedamaian. Sehingga kehidupan kami boleh menjadi berkat. Dan hidup kami yang sedikit kesempatan ini sungguh boleh menjadi sarana bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga kami boleh memasuki tahun baru 2023 dengan bersukacita, dengan berpengharapan, karena kami berjalan bersama dengan Tuhan. Saat ini kami menyatukan hati berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang mengalami sakit penyakit. Kami berdoa untuk Ibu Grace Haryono yang saat ini harus dirawat secara intensif di rumah sakit Bethesda. Kami juga berdoa untuk Bapak Mariati, Bapak Mbak Iru, Mas Handi sekeluarga. Kami juga berdoa untuk saudara kami, Mas Roni, adik Mbak Rina. Dan mungkin juga ada saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebut satu persatu yang saat ini sedang terbaring sakit. Tuhan, kiranya Engkau lawat saudara-saudara kami yang sedang mengalami penderitaan karena sakit penyakit. Dan kami percaya bahwa Engkau lah Allah yang menjadi sumber kesembuhan kami, Yehova Rafa. Engkau Allah yang mampu menopang kami, memulihkan keadaan kami. Ulurkan tangan-Mu yang penuh dengan kuasa, menjamah mengurapi saudara-saudara kami yang sedang sakit. Dan di dalam kuasa darah pengorbanan Kristus, Engkau akan memulihkan, Engkau akan menyembuhkan, sehingga saudara-saudara kami beroleh kasih karunia Tuhan. Dan saudara-saudara kami ketika beroleh kesembuhan, boleh mewartakan akan kuasa-Mu, boleh mewartakan akan mujizat-Mu di dalam kehidupan mereka. Juga untuk keluarga yang mendampingi, kami mohonkan kekuatan kesehatan, kami mohonkan kesabaran, dan sungguh-sungguh melalui pelayanan keluarga itu menjadi sarana bagi Tuhan untuk mengasihi saudara-saudara kami ataupun orang tua kami yang mengalami sakit penyakit, sehingga membawa satu kekuatan yang baru di dalam kehidupannya untuk bangkit dari setiap keadaan dan sakit penyakitnya. Kami juga berdoa untuk saudara kami yang menghadapi berbagai macam masalah, pergumulan yang sampai dengan saat ini belum bisa diselesaikan. Tetapi kami percaya ada satu hikmat-Mu di balik setiap kondisi hidup yang sulit, bahkan ketekanan yang dialami. Engkau akan tunjukkan, Engkau akan nyatakan kuasa-Mu untuk saudara kami, sehingga saudara kami mampu untuk menanggung setiap beban pergumulan hidup, sehingga mereka juga senantiasa kuat di dalam Tuhan, berpengharapan di dalam Tuhan, dan Tuhan sediakan jalan keluar untuk saudara kami. Juga kami menyerahkan para sesepuh kami, Tuhan akan memberikan berkat kekuatan, kesehatan yang baik. Demikian juga Tuhan akan memberikan panjang usia, boleh memasuki tahun 2023, tahun yang baru ini. Kami percayakan para sesepuh kami di dalam naungan berkat kasih Tuhan. Juga kami menyerahkan anak-anak kami yang masih kecil, anak-anak kami yang ada di bangku sekolah yang sebentar akan kembali aktif melanjutkan pendidikannya, anak-anak kami yang mengharapkan pekerjaan, anak-anak kami yang mengharapkan jodoh. Biarlah cita-cita masa depan anak-anak kami serahkan kepada Tuhan, dan Tuhan sudah sediakan yang terbaik bagi anak-anak kami. Juga kami menyerahkan setiap keluarga, bersyukur akan setiap lawatan pemeliharaan Tuhan setiap hari dan sepanjang tahun yang sudah kami lewati. Dan kami imani, kami percaya memasuki tahun yang baru ini, Tuhan pun akan senantiasa menggenggam keluarga kami, menaungi kami, menjauhkan dari setiap cobaan godaan, sakit penyakit, sehingga keluarga kami senantiasa terpelihara di dalam sukacita dan damai sejahtera, untuk terus semakin terbangun dengan kuat, menunjukkan kehidupan keluarga yang menjadi terang di tengah lingkungannya. Tuhan akan berkati setiap usaha, pekerjaan,
yang dilakukan oleh keluarga. Itu menjadi sarana bagi Tuhan untuk menyatakan kemurahan dan berkat kecukupan bagi setiap keluarga. Sehingga setiap keluarga boleh mengalami akan kasih karunia Tuhan, bahkan juga bisa menjadi berkat bagi orang-orang di sekelilingnya. Bapa, kami menyerahkan setiap tugas pelayanan yang ada di gereja, yang senantiasa Engkau menuntun, membimbing, memberkati para hamba-Mu majelis, komisi, panitia, sehingga pelayanan boleh terus dikerjakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Demikian juga pelayanan semakin bertumbuh. Di dalam Tuhan banyak jiwa-jiwa yang bertobat datang kepada Tuhan, percaya kepada Yesus, menjadi juru selamat pribadi. Oleh karena itu Tuhan, biarlah Engkau juga akan memberkati rencana-rencana pelayanan di tahun yang baru, yang mungkin akan semakin pulih, berbagai macam kegiatan, kuantitas, dan lain sebagainya. Tuhan sendiri yang senantiasa mengawal setiap kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga kegiatan-kegiatan menjadi sarana bagi kami untuk menghayati kedekatan kami dengan Tuhan. Kami menyerahkan bangsa negara kami, Tuhan akan campur tangan memampukan para pemimpin bangsa menata, mengatur bangsa dengan sebaik-baiknya, bahkan memulihkan bangsa ini dari setiap keadaan yang terjadi. Kami akan akhiri ibadah kami Tuhan. Kami akan pulang menuju ke rumah kami masing-masing. Tuhan sertai kami di perjalanan yang jauh yang dekat. Kami boleh sampai dengan sukacita, dengan pengharapan yang baru menapaki tahun 2023. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucapkan syukur. Amin. Jemaat terkasih, firman Tuhan mengajak kita untuk tetap memiliki pengharapan dan berkarya dalam kehidupan kita memasuki tahun baru 2023. Mari kita sanggupi firman Tuhan dengan pujian Waktu Tuhan. Percaya
bersama dengan umat Tuhan di seluruh tempat dan abad, mari kita kuatkan iman percaya kita dengan mengucapkan pengakuan iman rasuli yang demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan hidup yang kekal. Mari arahkan hati kita kepada Tuhan. Pulang dalam damai sejahtera menapaki tahun baru 2023 dengan berkat awal tahun. Tuhan memberkati saudara, menjaga, melindungi saudara, memberikan kekuatan, melestarikan kesehatan, memberkati setiap usaha pekerjaan dan keluarga saudara. Tuhan menyinari saudara dengan wajah-Nya, memberi saudara kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada saudara dan memberi saudara damai sejahtera saat ini hingga Maranatha. Amin.